Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan Bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda... Selamat datang di pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan Bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Saat Anda akan memfasilitasi pembelajaran tentang kepedulian terhadap lingkungan bagian 2 ini kepada siswa-siswi Anda, jangan lupa untuk membangkitkan suasana belajar dengan relaksasi dan latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Setelah semangat siswa-siswi terbangun, jawablah pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Lalu ingatkanlah kembali siswa-siswi Anda tentang pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Dalam proses pembelajaran, Bu Ratna bertanya kepada salah satu siswa yang kemarin tidak masuk sekolah. Anton, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Kemarin rumah saya kebanjiran, Bu. Padahal biasanya tidak pernah banjir. Nah, Anton, menurutmu kenapa bisa kejadian seperti itu? Sepertinya karena tahun ini sering hujan, Bu. Hampir setiap hari hujan deras. Lalu kira-kira apa lagi? Sampah yang menumpuk bisa menyumbat saluran air, Bu. Benar sekali, Lina. Tidak hanya itu. Sampah atau limbah juga bisa menyebabkan krisis iklim yang akhirnya menyebabkan cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Mengapa bisa begitu, Bu? Nanti akan kita diskusikan bersama teman-temanmu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang keterkaitan krisis iklim dan efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Pengolahan limbah yang tidak tepat dapat berkontribusi pada pemanasan global. Nah, apa itu limbah? Limbah adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Kita semua menghasilkan limbah. Cara yang paling umum untuk mengolah limbah ini adalah dengan pembakaran. Pembakaran limbah atau sampah sering ditemukan di berbagai daerah pemukiman di Indonesia. Alasannya sederhana, agar sampah tidak menumpuk. Sayangnya, pembakaran limbah memiliki dampak buruk. Emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang terlepas akan merusak dan menipiskan lapisan ozon. Limbah atau sampah yang semula berbentuk padat akan berubah menjadi partikel zat yang dapat merusak lapisan ozon. Gas rumah kaca pun meningkat sehingga pemanasan global makin parah. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa salah satu tindakan terpenting yang dapat diambil untuk mencegah krisis iklim adalah mengurangi jumlah limbah yang kita produksi, terutama limbah plastik. Kemudian, jelaskan kepada siswa-siswi Anda mengenai contoh kasus satu pulau satu suara dari Bali, mengenai unjuk rasa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan limbah plastik yang memasuki atau mencemari pantai dan laut mereka. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini adalah fakta-fakta persoalan limbah di Indonesia. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan limbah ini? Cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan 4R, yaitu refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mengolah kembali, atau mendaur ulang. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, menjelaskan mengenai dekomposisi. Dekomposisi adalah proses di mana sebuah barang dirusak atau diurai atau dibusukkan menjadi bahan organik yang sederhana. Beberapa barang seperti limbah sayur membusuk dengan cukup cepat, sedangkan barang-barang lainnya seperti limbah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk. Waktu dekomposisi untuk tiap barang pun berbeda-beda. Sebagai contoh, waktu dekomposisi paling cepat adalah buah dan sayur yang paling lama 6 bulan. Sedangkan botol plastik membutuhkan hingga 450 tahun untuk terdekomposisi. Dengan mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan setiap barang untuk terurai di dalam tanah, yuk kita lebih cermat dalam menggunakan barang dan mengolah limbah dari aktivitas kita sehari-hari. Motivasilah siswa-siswi Anda untuk memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu barang untuk terurai, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, daripada membuang langsung botol plastik ke tempat sampah, lebih baik bagi kita menggunakannya kembali di rumah atau reuse. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah limbah adalah dengan menerapkan 4R, yaitu pilih satu jawaban yang tepat. Berikut merupakan contoh penerapan 4R, yaitu pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 17. Kepedulian terhadap lingkungan bagian 2. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.